Setelah kita selesai membuat karakternya, maka kita akan kembali ke layar sebelumnya. Di sini muncul beberapa fitur baru pada scene yang pertama ini, yaitu ada yang disebut dengan white room. White room di sini adalah sebagai scene atau background dari video animasi yang akan kita buat. Kemudian ada karakter yang tadi kita buat yang bernama Indah. Kemudian yang ketiga ada fitur untuk angle kamera. Kita coba pilih saja. Far artinya jauh dari kamera. Left ada di kiri. Middle left ada di tengah bagian kiri. Middle right ada di tengah bagian kanan. Dan right ada di bagian kanan. Jadi untuk yang tanda kamera ini adalah untuk arah pergerakan kameranya. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan dari cerita yang kita buat sebelumnya. Nah, berikutnya yang akan kita pilih adalah scene atau background dari part ini. Kita pilih yang white room. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada beberapa pilihan background yang kita bisa gunakan. Tentunya ada yang free, ada juga yang berbayar. Sesuaikan dengan ide cerita. Kita pilih yang bedroom, oke. Sudah nampak di layar pilihan background kita, yaitu Indah sedang berada di bedroom. Kita bisa menambah aktor lainnya untuk membuat video animasi ini. Misalnya saya pilih karakter yang sudah saya buat saja sebelumnya. Ya, karakter kedua sudah kita pilih. Jadi di sini akan ada percakapan antara Indah dan mamahnya. Posisi Indah adalah sekarang ada di left in the middle dari kamera. Kita ganti saja ya. Apakah bisa di bed ataukah dresser, in the middle right, atau di dekat jendela. Saya pilih yang sedang duduk saja. Nah, untuk mama Indahnya kita bisa pilih kita mau simpan di mana. Nah, setelah seperti ini kita bisa pilih untuk angle kameranya ya. Kita skipping establishing shot aja dulu. Oke, di sini belum ada percakapan ya antara kedua karakter ini. Untuk memulai percakapan kita bisa pilih yang balon kata ini. Kita pilih karakternya atau aktornya. Kita pilih Mama Indah terlebih dahulu. Nah, untuk setiap karakter ini kita bisa menentukan ekspresinya. Sini ada beberapa pilihan, kita bisa sesuaikan dengan ceritanya. Kita bisa pilih satu persatu untuk mencoba. Saya mau pilih yang bahagia saja. Di sini kita bisa menuliskan dialognya. Apabila nanti kita tidak merekam suara yang khusus dibuat, maka suaranya nanti bisa diambil dari dialog yang kita tuliskan sini. Kita coba tuliskan saja. Untuk percakapannya kita tambahkan indahnya. Indahnya misalnya sedih. Kita bisa coba play. Mama bahagia sekali Indah mau berangkat untuk pesantren. Iya, Ma, tapi Indah sangat sedih berpisah sama Mama dan Papa. Nah, itu kalau suaranya kita memakai suara bawaan dari protagonnya. Dan dapat mulai dipraktekkan dengan menggunakan suara yang kita rekam agar ekspresinya sesuai dengan percakapannya. Kita akan memilih scene baru. Saya di sini pilih home, suburban street. Nah, sekarang kita akan membuat cerita di luar rumahnya. Kita tambahkan aktornya.
Kita tambahkan kembali Indah. Posisinya tinggal kita atur apakah mau di dekat mobil, mau di dekat pintu, di rumput, atau mau dekat mailbox, mau di pertengahan bagian rumahnya, kalau mau di dekat bunga ros. Baik, kita tentukan saja misalnya di dekat mobil aja karena mau berangkat pesantren. Kita tambahkan lagi aktornya. Di sini saya pilih masih mamahnya Indah. Ya, mamahnya Indah didekatkan dengan Indah dan berada di posisi dekat mobil. Kemudian saya tambahkan scene baru, yaitu sebuah tempat untuk berbelanja atau supermarket. Ketika sudah pergi dari rumah, Indah dan mamahnya pergi dulu ke supermarket untuk membeli berbagai keperluan. Scene yang kita pilih sesuaikan, yaitu kita pilih scene grocery, dan seperti sebelumnya kita sesuaikan dari percakapan aktornya, angle kameranya, kemudian ekspresi dari aktornya itu sendiri. Seperti yang saya lingkari di sini, untuk tahap-tahapnya sudah dibahas pada tahap sebelumnya di scene ketika Indah dan mamahnya masih berada di rumah. Nah, kita coba play untuk scene ini. Silahkan Indah ambil yang Indah perlukan. Mama akan berkeliling juga. Baik, Mama. Nah, saya pun akan memberikan tambahan tutorial, menambahkan layar polos hitam ditambah dengan teks ke dalam scene, di mana layar ini berfungsi untuk memangkas durasi atau memberikan keterangan ceritanya. Oke, kita coba saja. Kita pilih fitur yang ada huruf A-nya. Oke, kita pilih. Nah, di sini muncul layar hitamnya bersama teks yang bisa kita bubuhkan. Kita pilih di sini ada posisinya, apakah mau di tengah atau di samping. Kemudian kita tulis teksnya. Ya, seperti itu. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait pada produksi animasi pada Protagon ini. Untuk memudahkan produksi animasi pada Protagon ini, maka baiknya sebelum kita membuat video animasi, kita siapkan terlebih dahulu naskah atau skrip, kemudian storyboardnya, keperluan seperti karakter yang dibutuhkan, kemudian background yang dibutuhkan terlebih dahulu, agar dalam proses pembuatannya kita bisa lebih mudah lagi. Kemudian agar karakter ini bisa berinteraksi, tadi seperti yang saya sebutkan bahwa harus ada minimalnya 2 karakter, kemudian jarak antar karakternya harus berdekatan, misalnya mereka duduk berdekatan atau berdiri berdekatan. Kemudian kita pilih salah satu karakternya, dilanjutkan dengan memilih action atau ekspresi seperti misalnya berjabat tangan, maka nanti kita bisa lihat karakter tersebut akan saling berinteraksi dengan berjabat tangan. Kita coba saja di sini ya. Kita pilih yang tanda flash. Nah, yang ini. Kita pilih karakternya, misalnya Mamah Indah. Nah, kita pilih yang X on-nya. Yang ini. Oke. Maka akan terjadi interaksi antara Mamah Indah dan Indah. Kita pilih X on-nya untuk lebih terlihat, kita atur kameranya in interaction mode aja, jadi kita bisa lihat interaksi yang terjadi di antara kedua karakter ini. Nah, ini berjabat tangan, maka akan terjadi interaksi berjabat tangan. Disesuaikan saja dengan keperluannya. Sebelum menutup tutorial ini, ada satu fitur yang harus kita ketahui juga, yaitu rendering. Jadi setelah videonya selesai kita buat, maka kita bisa menyimpan video ini.
kita bisa memilih fitur ini untuk proses render videonya. Kita tinggal klik saja render video. Kita bisa merender apakah ingin dengan subtitle atau tanpa subtitle. Kita coba yang with subtitles. Baik, kita tunggu proses renderingnya. Setelah selesai rendering, maka file ini akan tersimpan dalam format MP4 dan bisa kita cek di file manager HP kita masing-masing. Kita klik done saja. Ya, alhamdulillah tutorial untuk kali ini sudah selesai. Seperti itu yang bisa saya sajikan. Semoga konten ini bermanfaat dan menambah hasanah pengetahuan dan keterampilan kita semua. Terutama anak-anakku sekalian yang sedang belajar animasi 3 dimensi di jurusan multimedia. Kita tinggal dipraktekkan saja apa-apa yang sudah kita pelajari tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, silakan untuk share konten ini kepada halayak yang lebih banyak. Semoga konten ini memberikan kebermanfaatan yang luas.